Salam Paskah, jemaat yang diselamatkan oleh Sang Domba Paskah. Marilah saat ini kita fokuskan hati kita kepada Allah untuk memulai ibadah fajar di hari Paskah tahun ini. Saat teduh. Allah kami hendak beribadah kepadamu saat ini. Berkatilah kami, dan terimalah ibadah kami ini sebagai persembahan kami kepadamu pribadi lepas pribadi. Demi nama Juru Selamat kami, yang kami peringati kebangkitannya, kami memohon. Amin. Suatu kali, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian, "Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sesudah aku bangkit." Berulang kali Yesus menyatakan kematian dan kebangkitannya sebelum itu terjadi. Dan pada hari Paskah itu, Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Kristus sudah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Haleluya, mari kita memuji Dia. Kristus sudah bangkit, membawa harapan besar bagi kita. Haleluya, mari kita memuji Dia. Kristus bangkit, Dia hidup untuk selamanya. Haleluya, mari kita memuji Dia. Yesus Tuhanku, kalahkan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau memang Allah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, Allah kami, Allah sejati. Inilah iman percaya kami. Amin. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Mari kita merayakan kebangkitannya. Saat kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita sedang merayakan kasih sayang Allah yang sangat besar. Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita. Kalau begitu, biarlah jiwa kita memuji-muji Allah kita, bukan hanya mulut kita. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku. Dia mengampuni segala dosamu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya, setinggi ranjau langit di atas bumi, sekian besar kasih
Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya. Kita akan mendengarkan apa perkataan Tuhan kepada kita di pagi yang berbahagia ini. Selamat pagi pada hari yang penuh dengan bahagia dan pengharapan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala dan berdoa menyambut firman Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kembali kami datang kepadamu yang maha besar, yang sudah bersedia menolong kami sampai saat ini. Bukakanlah hati kami Tuhan, agar kami boleh menyambut sebuah pengharapan yang pasti dan nyata, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami. Kasihanlah khususnya hamba-Mu ini, dan beri dia kekuatan yang cukup. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Matius pasal 28. Kita akan membacanya mulai dari ayat yang pertama. Injil Matius pasal 28 dibacakan mulai dari ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki 4 kitab Injil yang memberitahukan dan mencatat mengenai peristiwa besar kebangkitan Tuhan Yesus. Semua kitab ini menjadi saling melengkapi agar kita boleh lebih mengenal, lebih mengetahui kejadian yang besar ini. Namun demikian saudaraku, setiap kitab itu ada keuniknya. Contohnya adalah Injil Matius yang tadi kita baca pasal 28 yang akhirnya disusul dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung yang diberikan Tuhan yang bangkit kepada murid-muridnya. Tapi sebelum kita sampai ke sana saudaraku sekalian, mari kita membaca apa yang sebelumnya, yaitu pasal 27. Mulai dari ayat 62 sampai ayat 66 yang mencatat bahwa Tuhan
kubur Tuhan Yesus itu dijaga. Siapa yang mengajukan permintaan ini? Mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang datang kepada Pilatus penguasa pada zaman itu yang meminta supaya kubur Tuhan Yesus itu dijaga dengan baik. Bahkan saudaraku, dikatakan mereka itu diberi bantuan sepasukan tentara. Berapa banyak? Nggak tahu. Tapi paling tidak itu satu pasukan yang jelas bukan terdiri dari seorang saja, tapi pastilah adalah beberapa tentara. Kenapa harus lakukan itu? Karena mereka mau mencegah supaya jangan murid Tuhan Yesus atau yang lain atau siapa datang mencuri jenazah tubuh dari Tuhan Yesus lalu mengatakan beliau itu sudah bangkit. Itu berarti saudaraku sekalian, bahkan musuh Tuhan Yesus itu sudah mendengar berkali-kali mengenai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang sudah mengatakan, menubuatkan kebangkitan beliau. Itu sebabnya mereka mau cegah, mereka tidak ingin hal itu terjadi. Nah, saudaraku sekalian, tidak mengherankan kalau murid Tuhan Yesus itu pun tidak menduga, tidak mengkira bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit. Ini di luar dugaan yang pertama. Pertama, di luar dugaan kita semua, termasuk murid Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus itu bangkit. Karena apa saudaraku sekalian? Karena beliau sudah mati beberapa hari. Itu sebabnya di ayat pertama dari tadi yang tidak sudah baca. Setelah hari Sabat lewat, kenapa? Supaya orang Yahudi sekarang boleh mulai bergerak. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain yang boleh berjalan sekarang pergi ke kubur untuk menengok kubur itu karena mereka mau mempersiapkan segala sesuatu untuk nanti untuk mengurapi Tuhan Yesus. Di dalam benak mereka tidak pernah mereka membayangkan Tuhan Yesus itu bangkit. Bahkan mereka harus tunggu sampai kapan hari Sabat lewat. Pada saat itu mereka mulai gerak dan hari itu mereka menghadapi bermacam kendala. Ada rasa takut bukan? Ini wanita loh. Wanita pada pagi hari masa tidak sedikit rasa waspada dan was-was. Mereka berangkat saudaraku sekalian dan segera harus berhadapan dengan dua kendala lain. Yang satu batu besar. Tenaga dua wanita nggak sanggup. Ditambah lagi ada tentara yang jaga. Satu pasukan tentara yang jaga. Jangan salah kira tentara Romawi, kerajaan Romawi pada zaman itu luar biasa perkasaannya. Mereka bersenjata lengkap. Mereka pria yang perkasa yang boleh perang ke sini, perang ke sana. Dan menjajahi sebuah kerajaan yang begitu besar. Nah, saudaraku sekalian, ini semua menjadi kendala. Dan tidak pernah di dalam benak mereka bahwa Tuhan Yesus itu akan bangkit. Saudaraku sekalian, kita ini selalu menghadapi kendala bukan? Karena kita manusia yang kecil. Kita ini selalu menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Tidak pernah kita bayangkan saudaraku sekalian. Ada pertolongan yang dari luar. Ada pertolongan dari atas. Ada pertolongan yang berasal dari Tuhan kita. Tidak pernah kita bayangkan. Ada kalanya kita membiarkan kendala itu begitu besar. Sampai menutupi pikiran dan imajinasi kita. Bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Tapi yang terjadi di luar dugaan saudaraku. Yang terjadi adalah yang kedua. Itu kita baca dari ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi. Kata gempa bumi itu
Kalau kita mau terjemahkan lebih harafiah, itu boleh guncangan. Bahkan ada kasus dipakai untuk melukis laut atau danau, itu angin ribut misalnya, jadi guncangan. Kenapa terjadi guncangan hebat yang sampai diterjemahkan di sini gempa bumi begitu? Dikatakan dengan jelas, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkan. Jadi saudaraku, jangan membayangkan itu batu kecil yang 10 kilo begitu, bukan. Berapa besar saya nggak tahu. Tapi yang jelas, itu ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit lalu menggulingkan, begitu guncang adanya sampai dirasakan itu gempa bumi yang hebat, saudara. Tidak pernah dibayangkan. Kendala mereka adalah batu, ya kan? Bagaimana dua orang wanita itu bisa menggulingkan? Pagi lagi, subuh lagi, gelap lagi. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit, lalu batu itu digulingkan. Nah, ini berikutnya. Wajahnya bagaikan kilat. Kilat. Itu kalau lampu sekarang berapa watt saya tidak tahu. Kilat. Pakainya putih bagaikan salju. Nah, ini tentara yang gagah perkasa itu, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Saudaraku sekalian, dalam hal ini kita melihat kasih dan kuasa Tuhan Yesus sekaligus. Sekaligus kita melihat ada kasih dari Tuhan Yesus, dari Allah. Dan sekaligus kita melihat ada kuasa besar dari Tuhan Yesus dari Allah. Dua sekaligus. Di dalam dunia ini Anda mau menemui seorang yang mengasihi Anda, itu sulit loh saudaraku. Manusia itu egois. Egois. Anda mau menemukan seorang yang sanggup menolong Anda, wah itu juga sulit. Orang yang sanggup, orang yang mampu menolong kita, itu kan tidak selalu mengikuti kita, enggak kan? Tapi di sini saudaraku terjadi sesuatu yang luar biasa. Kesulitan besar, tapi kuasa Tuhan lebih besar. Tantangan besar, benar saudaraku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Kuasa dan kasih Allah. Kuasa dan kasih Allah dinyatakan kepada dua orang wanita yang lugu, yang sederhana, yang naif, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah membayangkan bahwa hari itu Tuhan Yesus akan bangkit. Yang dibacakan di ayat 4 itu adalah penjaga itu gentar ketakutan. Ketakutan sampai gemetar saudaraku, gentar ketakutan. Mereka itu siapa? Tentara yang biasa perang. Orang yang perkasa di medan perang. Prajurit kerajaan Romawi. Yang hebat saudaraku, yang hari itu menjadi seperti orang-orang mati. Saudaraku sekalian, di luar dugaan bukan? Rencana dan plot dari kepala iman bersama dengan orang-orang Farisi yang datang mencari Pilatus. Pilatus itu siapa? Yang bahkan sejak awal sudah sekongkol. Sejak awal saudaraku sudah ada keterlibatan tentara Romawi yang jelas sepengetahuan Pilatus. Di dalam pengadilan, proses pengadili Tuhan Yesus, si Pilatus itu pura-pura gini, pura-pura sana. Padahal dia tahu semua, dia tahu kok. Sampai sekarang jaga kubur pun dia mengizinkan ada satu pasukan prajurit ke sana. Itu berarti apa saudaraku? Kita ini sebagai manusia kecil, banyak hal di luar kemampuan kita. Ada banyak hal di luar kesanggupan kita untuk mengetahuinya, apalagi intervensi.
Siapa yang intervensi? Tapi yang intervensi kan Allah. Apa yang terjadi di luar dugaan? Apa yang terjadi di luar dugaan? Saya mau berbagi sedikit pengalaman saya di Amerika, saudaraku. Bagi orang yang belum ke Amerika itu pengen ke Amerika, betul tak? Satu kali saya ke sana, saudaraku sekalian, untuk mengadakan riset. Saya dipinjamkan sebuah mobil tua. Nah, aki mobil itu kalau dingin lemah. Nah, mobil itu suka macet. Dan saya macet di tengah jalan yang sibuk. Bukan jalan tol, bukan, tapi jalan yang sibuk. Orang yang di belakang itu, saudaraku sekalian, sudah klakson, gak mau sabaran, saudara. Saya kebingungan, itu mobil gimana dorong, saudaraku. Lalu berhenti sebuah mobil, turun seorang bapak, ambil kabel, nyambung, lalu istilahnya jump, ya, dimulai, di start. Langsung mesin saya jalan. Lalu orang itu berkata pada saya, cepat. Ya, saya cepat buka pintu, duduk jalan, bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Saudara mau bantu saya? Kalau Anda hadir di sini, kalau kebetulan saudara hadir di sana, pasti saudara mau bantu saya kan? Tapi itu di Amerika, temanku, Anda gimana bantu saya? Bantuan saya dari mana? Oh ya, dari Tuhan dong. Tuhan yang mengutus seorang, malaikat lah. Tuhan mengutus seorang yang menolong saya untuk sekarang boleh jalan lagi, tidak terjadi bahaya. Bahkan saya tidak berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada dia. Di luar dugaan, bukan? Tapi saudaraku sekalian, hari ini kita akan melihat di luar dugaan yang ketiga, saudaraku. Itu akan kita baca khususnya mengenai wanita ini yang dibaca mulai dari ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 5, 6, 7 ini banyak yang boleh kita bahas. Wanita itu takut. Tapi saudara sekalian, perasaan mereka pasti juga kaget, bukan? Juga gembira. Malaikat itu bicara khusus kepada mereka, jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tapi enggak, beliau itu sudah bangkit. Ini buktinya, lihat di tempat dia ada baring. Tidak ada lagi beliau itu. Ada kejadian yang ajaib. Saudara percaya tidak Yesus bangkit? Kalau saudara tidak percaya, saudara terlambat. Sungguh, Injil Yohanes memberitahu kita ada seorang namanya Thomas, dia tidak percaya. Terlambat. Wanita ini juga tidak pernah mengira Tuhan Yesus bangkit. Tapi sekarang fakta di depan mereka, saudaraku. Lihatlah tempat beliau baring, tidak ada lagi di situ. Ada kejadian yang besar yang begitu meyakinkan sampai akhirnya Petrus boleh balik, Thomas boleh kembali, gereja berdiri. Kehadiran gereja di atas bumi itu adalah bukti yang tidak bisa disangkal akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak percaya, maafkan saya, Anda terlambat 2000 tahun. 2000 tahun yang lalu sudah ada orang yang tidak percaya.
Dan mereka akhirnya diyakini bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tapi hari ini yang saya mau lebih fokus itu adalah kata-kata, "Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia." Yang sesungguhnya sudah pernah diucap oleh Tuhan Yesus di Injil Matius 26:32. Injil Matius 26:32, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Sudah saya katakan berulang kali Tuhan Yesus menubuatkan kebangkitannya. Banyak kali. Begitu sering saudaraku sekalian, contohnya pasal 16 Injil Matius 21, Injil Matius pasal 17, 22, 23, Injil Matius 20 ayat 19. Semua nubuat. Bahkan saking seringnya sampai musuh Tuhan Yesus, imam-imam kepala orang Farisi tahu. Maka itu mereka minta supaya dijaga kuburnya. Tapi yang ini agak khusus. Matius 26:32 sudah mencatat perkataan Tuhan Yesus bahwa beliau sesudah bangkit akan mendahului muridnya ke Galilea. Itu pertama kali paling tidak. Dan sekarang diucapkan oleh malaikat kedua kali. Loh, kenapa Galilea? Galilea itu sangat khusus. Kalau Anda baca ke Injil Matius pasal 4. Ini kan sudah akhir. Itu awal. Pada masa awal pelayanan Tuhan Yesus, Matius 4:14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaung maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yerusalem di selatan, Galilea di utara. Sekarang Tuhan Yesus kata muridnya tahu bahwa beliau akan ke sana. Ke sana untuk apa? Nah, ini sudah diberitahukan. Sudah dinubuatkan bahwa Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Injil Matius dituliskan kepada orang Yahudi, saudaraku sekalian, yang mengira Mesias juru selamat kan datang menolong kita. Mana mereka terpikir mau kabar Injil kepada orang lain? Sekarang saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka misi yang dulu sudah pernah katakan, pasal 4 ayat 15 itu. Bahwa di tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, nah, telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaung maut, telah terbit terang. Saudaraku sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus itu penting. Menyelamatkan umatnya. Lalu umatnya diselamatkan untuk apa? Tunggu pergi ke surga. Begitu? Enggak. Injil Matius pasal 28 kemudian mencatat mengenai amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan misinya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan mau menyelamatkan sekelompok orang yang egoistik. Lalu duduk pangku tangan tunggu pergi ke surga. Tidak. Tuhan Yesus mengingatkan mereka misi semulanya. Jangan lupa saudaraku sekalian. Bahkan bersama dengan Tuhan Yesus datang wanita-wanita juga yang berasal dari Galilea ke Yerusalem kan. Sekarang orang-orang ini harus disadarkan di mana mulainya pelayanan Tuhan Yesus. Ini kan di luar dugaan siapapun juga kan. Di luar dugaan
bahwa juru selamat yang bangkit itu tidak pernah melupakan misi awalnya. Kembali ke Galilea, kembali ke Galilea. Penegasan ini saudaraku diulangkan. Itu sebabnya ada yang keempat yang kita akan baca bersama, yaitu ayat 8 mulai. Injil Matius 28 dibacakan mulai dari ayat 8. Mereka sergap pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Sekali lagi Galilea. Saudaraku sekalian, Injil Matius menggambar dengan jelas bahwa wanita ini takut dan dengan sukacita. Tapi adalah sesuatu yang di luar dugaan mereka, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepadanya. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau tadi kan belum. Hanya melihat kubur yang kosong. Sekarang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan salam bagimu. Kata kerja ini sesungguhnya berarti sukacita. Ya, kalau saudara mau terjemah bebas sedikit, kira-kira boleh mengatakan begini, "Waduh, senang bertemu dengan Anda." Gitulah. Salam bagimu. Tuhan Yesus memberi salam kepada mereka. Mereka gembira. Mereka memeluk kaki Tuhan Yesus. Perhatikan, menyembahnya. Dan Tuhan Yesus terima penyembahan itu. Tuhan Yesus memang benar adalah Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit. Mereka memeluk kakinya lalu menyembahnya. Lalu Tuhan Yesus pesan kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Siapa mereka? Sangat mungkin bukan menunjuk saudara Tuhan Yesus, adik-adik beliau yang lahir dari Maria itu. Bahkan lingkupannya mungkin juga bukan 11 murid itu. Bukan. Lebih mungkin saudara-saudara ini adalah menunjuk saudara-saudara seiman. Yang lingkupnya lebih luas dari 11 murid itu. Diberitahu kepada mereka bahwa, supaya mereka pergi ke Galilea. Kembali lagi ke Galilea. Saudaraku sekalian, kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang bersedia menerima kita ini untuk menjadi utusan Injil. Saya tidak berani mengatakan siapa-siapa, tapi saya mengata saya sendirilah. Saya mau terus terang saudaraku sekalian, saya ini nggak layak. Sungguh tidak layak. Apa yang menjadi syarat saya sampai saya misalnya boleh dipanggil melayani Tuhan. Saya ini punya apa sih saudaraku sekalian? Saya ini jelas bukan siapa-siapa saudaraku sekalian. Saya ingat kecil saudaraku sekalian, waktu saya kecil kakak saya itu, ya beliau itu lebih pintar dari saya ya, yang suka ngejek saya begitu. Satu kali dia ngejek saya, dia bilang, "Ayo Hasan, kita main catur. Saya jamin dengan tangan kiri aja saya bisa menang." Loh, kalau main pingpong tangan kiri kan lain toh. Kalau main catur tangan kiri sama tangan kanan itu apa bedanya sih? Tidak ada beda kan? Tapi nadanya, maksudnya kan jelas. Ya, ndak anggaplah. Pakai tangan kiri main catur sama kamu juga menang kok. Jadi saya itu nggak pintar saudara. Tapi saya sangat bersyukur
Kan saya diberi kesempatan. Jadi kalau siapapun diberikan kesempatan untuk ikut di dalam pelayanan, maaf saudaraku, tidak usah sombong. Siapapun saudaraku sekalian kalau diberi kesempatan, Anda itu boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Itu berkat bagimu. Masa Allah yang maha besar itu membutuhkan saya? Masa Tuhan Yesus yang sudah bangkit menang atas maut dan si iblis, si jahat itu membutuhkan saya? Enggak. Setiap orang yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus harus sadar kita ini enggak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Setiap orang yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus harus sadar bahwa sesungguhnya kita ada kewajiban menjadi orang yang sudah disinarin dengan terang Tuhan. Sekarang kita berbagi segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak ada sinar, tidak ada cahaya, tapi kita sudah disinari. Pantulkanlah cahaya sejati itu di dalam hidup kita supaya kita menjadi terang di dalam dunia. Dari kita tidak ada sinar, tabiat kita itu jahat. Dari diri kita itu tidak ada kebaikan. Siapa yang baik dan saleh di dunia ini? Tidak ada. Tapi tak kala kita disinari, tadi kita sudah baca bukan Injil Matius pasal 14 ayat 15-16, bukan? Matius 4:15-16 itu memberitahu kita sinar sejati itu sudah menyinari kita. Mari kita pun menjadi orang yang boleh memantulkan sinar itu di dalam masyarakat yang gelap. Itulah Injil Matius. Injil Matius memberi kita banyak gambaran yang di luar dugaan. Salah satu yang jelas di luar dugaan adalah Tuhan Yesus nanti dengan jelas mengutus murid-muridnya ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi bagi beliau. Saksi bagi beliau. Menjadi saksi beliau di dalam dunia yang sudah melupakan Allah ini. Inilah makna kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah sebabnya kita berkumpul di sini merayakan kebangkitan beliau. Dan inilah tujuannya. Tuhan Yesus mati bagi kita. Dan juga bangkit bagi kita. Mari kita bersukaria pada hari kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, sekali-kali jangan melupakan amanat agung yang Tuhan pesankan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan sebagian firman Tuhan. Tak kala kami datang ke kubur yang kosong itu, ingatkan kami kembali bahwa Tuhan yang bangkit mengutus kami menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Menjadi saksi bagi juru selamat yang sudah bangkit. Dengarlah doa kami Tuhan yang sudah kami panjatkan demi Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Lihatlah, Kristus sudah bangkit. Ia lepaskan belenggu jiwa kita. Lihatlah, Kristus sudah bangkit. Ia ingatkan kita akan jiwa-jiwa lainnya. Kembalilah kepadanya dan bawalah jiwa-jiwa kepadanya. Kembalilah kepadanya dan bawalah jiwa-jiwa kepadanya.
semua yang memberi persembahan materi dengan sukarela, hendaklah kita juga mempersembahkan hidup kita untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Dengan demikian, biarlah persembahan kita berkenan kepada Allah. Bimbinglah niat hamba mengantar jiwa padamu, banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas semua karya keselamatan-Mu bagi kami. Terimalah ya Allah persembahan yang kami bawa, yang memang sepantasnya kami berikan kepada Allah penyelamat kami. Terimalah ibadah kami ini ya Allah. Biarlah semua ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah kami dengan pembaharuan setelah ibadah ini. Terpujilah Allah kami, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita memuji Allah kita, sumber segala kebaikan di dalam hidup kita dan yang sudah memberkati kita di sepanjang ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Kiranya anugerah Allah yang menjadikan kita, Allah yang membawa kita kembali ke hadapannya, yang menebus kita, Allah yang bangkit dari kematian dan memberikan kepada kita pengharapan, itu yang akan menyertai engkau, menopang engkau, dan menjadikan engkau saksi dalam kehidupanmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat fajar yang menerangi hidup kita. Kristus sudah bangkit
dan Dia memberikan pengharapan kepada setiap kita. Pengharapan yang kekal yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama bersuka cita. Kita boleh hidup di dalam sukacita Tuhan. Mengingatkan kepada setiap kita, nanti jam 8:30, 8.30, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Paskah melalui YouTube GKA Immanuel. Yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto. Dan mari kita juga mengikuti ibadah online anak. Kali ini juga ibadah Paskah jam 9:30, jam 9.30. Dan ibadah online anak kali ini bergabung juga kelas atau komunitas tunas remaja. Ingat, komunitas tunas remaja pada sore ini bergabung dengan ibadah online anak. Dan pada sore jam 5 ada komunitas pemuda remaja. Mari para pemuda remaja diajak untuk mengikutinya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita kembali siapkan hati kita untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati.